Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Apakah ini benar-benar avatar teratai emas berdaun 9? Kegembiraan, dan kegembiraan meluap di hati mereka. Inilah tujuan banyak orang. Banyak orang mendambakan avatar ini. Setiap inci cahaya dan setiap helai daun tampak begitu memikat dan mempesona. Lagi pula, bagaimana mungkin ukurannya bisa sebesar itu? Zuo Yushu terhuyung mundur. Dia benar-benar tercengang oleh avatar 9 daun ini. Jika Zuo Yushu memiliki keraguan sebelumnya, semua keraguan dan kebimbangannya lenyap ketika dia melihat avatar 9 daun. Sebenarnya, dia sudah yakin sejak Lu Zhou menaiki kereta terbang. Dari sikap para murid dari 3 sekte, dia bahkan lebih yakin bahwa 7 sekte besar sedang mengepung gunung istana emas. Namun, ketika dia melihat avatar teratai emas 9 daun dengan mata kepala sendiri, dia masih terkejut dengan 9 daun tersebut. Para murid dari ketiga sekte itu bahkan melihat teratai emas di bawah 9 daun. Selama periode waktu ini, semua kultivator Naschen Divinity Tribulation ragu-ragu apakah mereka harus mencoba memutus teratai emas mereka atau tidak. Selangkah lebih maju tentu berarti menjadi yang pertama memimpin. Namun, ketidakpastian yang mereka hadapi tentu saja jauh lebih besar juga. Memutus teratai emas dapat memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan daun dan membentuk teratai emas yang baru. Jadi, beginilah rupa teratai emas berdaun 9. Bagaimana paviliun langit jahat bisa secepat itu? Yang lain belum bisa melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ini sama saja dengan seseorang menyelesaikan permainan sebelum game tersebut memasuki tahap beta terbuka. Siapa yang sanggup menanggungnya? 10 detik berlalu dalam sekejap mata. Namun dalam 10 detik itu, hampir semuanya hening. 10 detik benar-benar terlalu singkat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk benar-benar menghargai keunikan Dharmakaya ini. Seolah-olah mereka sedang mengagumi patung terindah di dunia. Dharmakaya yang menakjubkan itu lenyap sebelum mereka sempat melihatnya dengan saksama. Sangat sulit untuk menikmatinya sepenuhnya. Dia menginginkan lebih. Setelah avatar itu menghilang, Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Yun Tianluo yang duduk di kursi kayu. Yun Tianluo tidak lagi kelelahan. Ia bersemangat tinggi, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Wajahnya memerah. Ia merasa seolah-olah usianya telah turun 10 tahun, dan hatinya dipenuhi berbagai emosi. Setelah hening sejenak, Lu Zhou akhirnya berbicara. Ia menarik semua orang kembali dari pikiran mereka yang rumit. Bagaimana menurut kalian? Yun Tianluo sadar kembali. Sepadan. Apakah itu benar-benar sepadan? Jika aku bisa melihatnya lagi, aku akan bisa mati dengan tenang, seru Yun Tianluo. Hei, kau sudah keterlaluan. Sudah cukup baik kalau aku membiarkanmu melihatnya sekali. Apa kau benar-benar berpikir bahwa prestasi itu gratis? Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Dia mengelus janggutnya dan berkata, jangan serakah. Yun Tianluo menghela napas. Dia sedikit mengangkat tangannya dan berkata, bagaimanapun juga, terima kasih atas kebaikanmu, Kakak Ji. Bukan apa-apa. Boleh saya bertanya, Saudara Ji, tentang panggung 9 daun? Pada akhirnya, dia harus kembali menjadi abu dan debu, kembali menjadi debu. Separuh tubuhnya sudah berada di dalam kubur. Ia mengumpulkan keberaniannya dan mencari cara untuk mencapai tahap 9 daun. Ini bisa dianggap sebagai cara bagi murid-murid dan cucu-cucunya untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin yang lain berani bertanya? Nan Gonwei dan Feng Yizi tampak bersemangat ketika mendengar pertanyaan Yun Tianluo. Para murid inti dari 3 sekte juga menatap Lu Zhou. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, memutus teratai emas itu mungkin. Kerumunan itu gempar. Metode ini memang layak dilakukan.
Metode kultivasi dengan memutus teratai emas telah lama menjadi rumor di dunia kultivasi, tetapi tingkat kematiannya sangat tinggi sehingga banyak orang tidak berani mencobanya. Namun, seiring munculnya lebih banyak metode, jumlah penyintas terus meningkat. Tanpa teratai emas, menumbuhkan daun akan menjadi masalah. Adapun apakah dia bisa memadatkan teratai emas yang baru, tidak ada yang tahu. Dengan kata-kata Lu Zhou, dia telah memberikan contoh yang baik bagi dunia kultivasi. Siapa yang bersedia berbagi metode mereka untuk mencapai tahap 9 daun dengan orang lain? Keluasan wawasan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Nan Gonwei, Feng Yizi, kata Yun Tianluo dengan suara yang dalam. Murid sudah datang, kata mereka berdua serempak. Apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada senior itu? Nan Gonwei dan Feng Yizi akhirnya sadar kembali. Nan Gonwei tidak langsung membungkuk. Sebaliknya, ia mundur beberapa langkah. Ki primordialnya melonjak saat ia memproyeksikan suaranya ke 10 tanah suci. Terima kasih, Sesepuh Ji. Feng Yizi. Para murid dari 3 sekte yang telah meninggalkan kebajikan surga juga tidak jauh dari sana. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka pun memahami maksud pemimpin sekte mereka. Para murid dari 3 sekte berkerumun di dekat 20 puncak dan membentuk formasi persegi. Mereka membungkuk dan bersujud kepada Lu Zhou sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Pak Senior. Suara orang-orang yang bersujud terdengar seperti gelombang pasang dari segala arah. Semakin banyak seruan hormat terdengar. Hidung Ming Shiyin terangkat hingga ke dahinya ketika mendengar hal itu. Ding, disembah oleh 3.500 orang. Disembah oleh 1.500 orang. Hadiah, 18.500 poin pahala. Catatan, ziarah yang disengaja, aktif, dan direncanakan tidak akan dihitung. Ketika Lu Zhou mendengar pemberitahuan ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan cepat menghitung dalam hatinya. Ada banyak murid dari 3 sekte, tetapi hanya sedikit lebih dari 5.000 dari mereka yang dapat masuk dan keluar tanah suci dengan bebas. Jumlah umat yang taat bahkan lebih kecil. Meskipun lebih cepat daripada membunuh target, dia akan celaka jika tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan kehilangan poin prestasinya. Jika dia tidak menghapus 100.000 poin pahala negatif yang dimilikinya saat bertransmigrasi ke sini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Yun Tianluo bertanya, apa rencanamu setelah mencapai tahap 9 daun, Kakak Ji? Lu Zhou menjawab dengan santai, tentu saja, daun 10. Yun Tianluo sepertinya teringat sesuatu. Dia berkata, Kakak Ji, kau mencariku. Benarkah? Benar. Ada 2 alasan mengapa saya di sini. Sesungguhnya, saya di sini untuk mengantar kepergianmu. Tak seorang pun di dunia ini dapat lolos dari belenggu takdir. Setiap kali kita kehilangan seseorang, kita kehilangan seorang teman lama. Setelah Yun Tianluo selesai berbicara, yang lain menghela napas. Ekspresinya tepat sasaran, dan suaranya tulus. Namun, di saat yang bersamaan, ia tampak munafik. Yun Tianluo berbeda dari murid-murid 3 sekte. Suaranya dalam dan tanpa daya saat dia berkata, dengan kata-kata ini, hidupku telah berarti, Kakak Ji. Ming Shiyin ingin muntah lagi. Namun, ketika ia melihat ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu, kinya melemah, dan vitalitasnya semakin menurun, ia menanggapinya dengan serius. Tidak perlu memberitahuku alasan kedua, Kakak Ji. Aku sudah tahu. Akhirnya kau percaya padaku, Kakak Ji. Yun Tianluo teringat masa lalu. Aku percaya padamu. Sudah 300 tahun berlalu. Jika bukan karena metode kultivasi yang dia tinggalkan, aku tidak akan mampu menaklukkan 3 sekte. Dunia masih menganggapku sebagai kultivator jenius. Padahal aku hanyalah orang biasa, kata Yun Tianluo sambil menggelengkan kepalanya. Yang lain terkejut ketika mendengar hal ini. Siapakah wanita ini? Apa yang disembunyikan oleh sang patriark? Ketiga sekte tersebut mendapat dukungan dari seorang dermawan? Inilah alasan utama Lu Zhou datang ke Heaven's Virtue. Saat itu, bakat kultivasi Yun Tianluo hanya rata-rata. Namun, ia berkembang pesat.
Dia dan Ji Tiadao adalah kenalan lama. Meskipun jalan mereka berbeda, tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Semua orang ingin tahu mengapa tingkat kultivasi Yun Tianluo meningkat begitu pesat. Yun Tianluo mengatakan dia bertemu dengan seorang dermawan yang mengatakan bahwa ada lebih dari kultivator daun 8 di dunia. Ada juga kultivator daun 9 dan daun 10. Namun, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Tidak ada yang mempercayainya. Lu Zhou mengangguk sambil mengelus janggutnya dan berkata, "Memang, kukira kau hanya mengarang cerita." Waktu akan mengungkapkan jawabannya. Tahap 9 daun adalah bukti terbaik. Secercah kebanggaan terlihat di wajah Yun Tianluo. Ketika ia memikirkan semua yang telah ia lakukan, ia sama sekali tidak menyesalinya. Hal ini terutama benar ketika ia melihat bagaimana dunia kultivasi akan hancur sebelum kematiannya. Ia merasa bahwa hidupnya telah berharga. Saat Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya, adegan-adegan dari 300 tahun yang lalu muncul kembali dalam benak Yun Tianluo. Sayangnya, keadaan sekarang berbeda. Dia meninggalkan sebuah metode kultivasi, dan kau mempelajarinya. Basis kultivasimu meningkat pesat, dan kau menjadi pemimpin 3 sekte. Tidak akan ada yang percaya jika kau menceritakannya saat itu, kata Lu Zhou. Itu benar. Yun Tianluo mengangguk setuju. Siapa namanya? Tanya Lu Zhou. Ekspresi penyesalan muncul di wajah Yun Tianluo. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gerakannya tidak menentu. Bagaimana aku bisa mengenalnya? Mungkin, dia sudah berada di tahap daun 10 dan hidup mengasingkan diri. Apakah ada kultivator daun 10? Yang lain terkejut ketika mendengar hal ini. Seorang kultivator daun 9 saja sudah cukup putus asa. Apalagi ada kultivator daun 10 juga. Apakah sang patriark berbicara omong kosong sebelum kematiannya? Itu hanya tebakan dari beberapa kata. Aku tidak tahu apakah ada kultivator daun 10. Yun Tianluo tampak kelelahan. Seperti apa rupanya? Dia masih muda, kata Yun Tianluo lemah. Pada saat itu, Zhu Yushu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir dia sekarang seperti aku, hanya tumpukan tulang tua. Yun Tianluo mendongak menatap Zhu Yushu. Heh, katanya. Zhu Yushu tidak menjawab. Ming Xiyin berkata, tidak peduli berapapun usianya, seseorang yang mampu membuat senior Yun terinjak-injak pastilah orang yang luar biasa. Itulah kenyataan sebenarnya. Zhu Yushu tidak membantahnya. Dia selalu membanggakan dirinya sebagai seorang jenius. Sejak bergabung dengan sekolah Konfusianisme, dia dikenal sebagai seorang jenius kultivasi yang langka di sekolah Konfusianisme. Sayangnya, dia dikalahkan oleh putrinya. Jika dia bisa menjadi jenius tertinggi di sekolah Konfusianisme, mungkin, dia akan mampu memasuki dunia tahap 9 daun. Mungkin, dia sudah menjadi kultivator 9 daun sekarang. Mungkin, dia sudah meninggal sejak lama. Namun, siapakah orang yang membuat Yun Tianluo menentang takdir dan mengubah nasibnya? Siapakah orang itu? Dari mana dia berasal? Yun Tianluo sudah semakin tua. Daya ingatnya tidak lagi sebaik dulu. Ia kesulitan mengingat banyak hal. Kenangan-kenangan yang kacau memenuhi pikirannya seperti samudra yang luas. Adegan-adegan itu seperti kawanan ikan yang berenang di lautan. Dia ingin menangkap ikan yang paling dibutuhkannya, tetapi dia tidak berdaya. Di bawah samudra kenangan, hanya ada kegelapan. Kesadarannya pun semakin kabur. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Nan Gonwei dan Feng Yizi melihat ekspresi linglung Yun Tianluo seolah-olah dia akan tertidur. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Nan Gonwei dengan cepat berdiri dan menyalurkan ki primordial ke Yun Tianluo dengan satu telapak tangan. Gelombang ki primal yang kuat mengalir ke dalam tubuh Yun Tianluo. Mungkin upaya terakhir inilah yang berhasil. Yun Tianluo membuka matanya lagi seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Nama keluarganya adalah Luo. Luo? Luo apa? Yang lainnya merasa bingung. Apakah ada sekte kultivasi atau seorang jenius kultivasi dengan nama keluarga Luo di Great Yan? Lu Zhou mengelus janggutnya sambil memikirkannya. Ia tiba-tiba teringat kata-kata si Wuya.
Jika langit dan bumi adalah sangkar dan teratai emas adalah belenggu. Kalau begitu, apakah orang-orang ini dalang di balik semua ini? Saat memikirkan hal ini, dia terkejut. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, manusia tetaplah manusia. Siapa yang tega mengubah langit dan bumi menjadi sangkar? Apa jawabannya? Apa itu Luo? Tanya Lu Zhou lagi. Mungkin, jawabannya akan terungkap jika dia menemukan orang tersebut. Tidak, saya tidak ingat. Para murid inti dari kebajikan surga berkumpul di sekeliling mereka. Sebagian dari mereka sudah menangis. Terdengar suara isak tangis. Sebagian dari mereka berlutut. Leng Luo dan Hua Wudao menggelengkan kepala. Hua Wudao menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengerti maksudnya. Dia melambaikan tangannya dengan ringan. Seperti orang-orang lain di tanah suci itu, Hua Wudao berlutut. Lagi pula, mereka adalah sesama murid. Saudara Ji, apakah menurutmu kita akan bertemu lagi setelah kematian? Dia mengangkat tangannya seolah-olah telah melihat sesuatu. Kemudian, dia perlahan bergerak maju. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dengan ringan. Namun, hanya ada udara di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan napas. Namun, Yun Tianluo mengepalkan tinjunya berulang kali. Gerakannya menjadi semakin lambat. Lalu, dia menegang dan berhenti. Dia tidak pernah menurunkan lengannya lagi. Matanya yang dalam kehilangan kilaunya. Mata itu kosong dan mati rasa.